Shalom seluruh jemaat The Chosen yang dikasihi Tuhan. Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur di awal di bulan yang baru ini kita boleh bersama-sama bersekutu beribadah, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan saat ini. Kita bawa korban syukur kita bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama-sama umat-Mu. Kami boleh datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Ya Bapa, terima kasih buat semua yang terbaik yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, sampai saat ini, semuanya karena kasih dan anugerah-Mu. Mari Allah Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami, di tengah-tengah umat-Mu. Biarlah kami senantiasa boleh mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Terima kasih. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Dari awal hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Allah kami yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Yesuslah sumber kekuatan kita. Dia sumber kemenangan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu remah di kiriku, berlaksana di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Takkan pernah goyah keyakinan pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kemana aku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan perlindungan. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yes. Oh yeah. Thank you Jesus. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Yes. Beribu remah. Beribu remah di kiriku, berlaksana di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu,
Sorak-sorak bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Yesuslah sumber kekuatan, dialah sumber kemenangan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, bahwa kami lebih lagi, kami boleh menyembah Engkau saat ini. Syabaralabaralabarala. Syabaralabaralabarala. Syaralabarala. Thank you, Jesus. Persembahan ke tempat kudus, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama-sama saat ku masuk. Yes. Amin. Bawa persembahan ke tempat kudus, pujian naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku
kuasa darahmu. Angkat tanganmu saudara. Kau telah tebus dosa, kekudusanmu, kekudusanmu melingkupiku. Sembah Dia, kasih-Mu mengalir, memulihkan. Sungguh-sungguh besar anugerah-Mu. Ku menjadi oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kedua tangan saudara di hadapan Tuhan, dengan segenap hati katakan, kekudusan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidup. Oh, sungguh besar anugerah-Mu. Oh, selamatkan. Terima kasih Tuhan. Ku menjadi, haleluya, oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, oleh kuasa darah-Mu kami diselamatkan. Oleh kuasa darah-Mu kami dipulihkan. Oleh kuasa darah-Mu kami disembuhkan. Oh,
Sebab hanya Yesus yang kami sembah. Tiada nama lain yang kami sembah di dunia ini, hanya Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak, Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak disembah. Syaka papa papa para la 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 para. Syabara la para 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 la para. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Sebab Kau layak, sembah Dia. Sebab Kau layak terima pujian. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Hanya Engkau yang layak, Tuhan. Katakan, sebab Kau layak terima pujian. Yes, sebab Kau layak. Oh, sebab Kau layak ku agungkan Raja-raja di atas segala raja. Sekali lagi yang percaya, mari katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima puji Yesus. Sebab Kau layak, Tuhan. Raja di atas segala raja. kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat The Chosen Community, kita berdoa. Bapa di sorga, puji syukur, kami boleh dilawat dalam pujian dan penyembahan. Kami bersyukur Tuhan, pintu-pintu surga sudah Tuhan bukakan bagi The Chosen Community, untuk juga menerima berkat firman, dan sebentar nanti juga berkat perjamuan kudus di awal bulan Juli ini. Terima kasih Tuhan, buat pimpinanmu, pimpinan Roh Kudus yang luar biasa kami nikmati. Dari awal pujian penyembahan sampai masuk pertengahan ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, urapi hambamu untuk menyampaikan kebenaran firman. Biar rohmu yang memimpin Tuhan, hamba berbicara. Biar aku Tuhan semakin berkurang-kurang, tapi Engkau bertambah-tambah dalam hidup kami Bapa. Sekali lagi di dalam nama Yesus, kawal Tuhan dari pertengahan sampai selesainya. Seperti Engkau mengawal dari awal sampai pertengahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat Tuhan tercurah. Mari kita yang percaya dan akan diberkati Tuhan dalam bacaan firman ini. Yang percaya katakan, amin.
Puji Tuhan Yesus, Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita memasuki bulan yang baru, bulan Juli tahun 2021. Kami bersyukur ya, pengurus The Chosen Community boleh selalu membawakan satu renungan, firman yang boleh menguatkan Bapak Ibu Saudara, khususnya di saat-saat pandemi COVID-19 yang kelihatannya bertambah, kalau boleh dibilang bertambah liar, bertambah parah, bertambah tidak terukur lagi. Sehingga hidup ini, kehidupan Bapak Ibu dan saya, di dalam segala aspek kehidupan, terjadi semakin sulit. Saudara kasih Tuhan, The Chosen Community, sudah 3 semester, Indonesia dan seluruh dunia mengalami dampak yang luar biasa. Satu tatanan yang berubah seketika, dan belum ada kepastian sampai kapan kondisi sulit ini berakhir. Karena sudah banyak saudara, orang-orang kalau saya kadang-kadang keluar ya, sedikit nakal ya, keluar dari rumah, orang mulai cenderung bosan, hidup terkekang, hidup terbatasi, hidup PPKM atau lockdown, PSBB dan sebagainya. Saudara sekali Tuhan, orang-orang cenderung lebih sulit didisiplin saat ini. Mereka tetap beraktivitas di luar dan tidak apa-apa, tetapi kadang-kadang melakukan pelanggaran akan protokol kesehatan, tidak pakai masker, sehingga hari-hari saudara kita lihat di Indonesia, korban-korban berjatuhan, bahkan Surabaya juga mengalaminya. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi, apalagi kita dengar COVID-19 itu katanya ada varian yang berubah namanya varian Delta, yang hanya dalam 4 detik saja orang yang tidak pakai masker bisa terpapar. Dan hari-hari sudah kasih Tuhan orang-orang dekat dengan saya, teman-teman baik, sahabat, bahkan keluarga, mereka terpapar. Saudara, kalau dulu saudara kasih Tuhan, saya ingat awal-awal Presiden kita Jokowi melakukan vaksinasi. Nakes atau tenaga kesehatan, dokter itu berburu mengejar orang-orang yang divaksin. Tetapi hari-hari berbeda saudara. Bagaimana orang-orang mencari dokter, mencari nakes untuk menerima vaksin. Bahkan mereka siap keluar dari kotanya, keluar dari kandangnya, supaya mereka boleh mendapat vaksin. Kenapa? Karena ada ketakutan yang luar biasa di rakyat kita, di Indonesia, di orang-orang kita. Ketakutan, mereka sangat ingin divaksinasi. Saudara kasih Tuhan, di tengah keadaan seperti ini, kemana dan kepada siapa kita berlindung? Saudara kasih Tuhan, hal ini kita sudah dengar dari awal, lebih kurang 1,5 tahun atau awal 2020. Orang sering memperkatakan, pakai Mazmur 91, pakai Mazmur 91. Mereka merasa yakin akan selamat. Benarkah saudara? Pasti selamat. Ya, ketika kita membaca saja Mazmur 91, apa firman itu memang berlaku bagi kita menyeluruh? Kalau memang seperti itu, kenapa masih ada korban di antara anak-anak Tuhan, bahkan di antara pendeta, di antara orang Kristen? Saudara, hal ini bukan karena Alkitab atau firman itu tidak menjawab kebutuhan umat Tuhan, khususnya kebutuhan The Chosen Community. Tetapi yang saya lihat, banyak umat Tuhan yang belum meresponi firman Tuhan atau perintah Tuhan dengan cerdas. Ya, dengan spirit yang baik, dengan akal budi yang cerdas ya. Saudara kasih Tuhan, saya selaku hamba Tuhan dan pendeta memiliki keyakinan bahwa firman Tuhan itu berlaku untuk semuanya, di segala waktu, di segala tempat, di segala keadaan. Janji firman Tuhan itu pasti digenapi. Artinya Mazmur 91 itu ya dan amin. Pertolongan dan perlindungan Tuhan itu hanya datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, tentu ada syarat dan ketentuan yang harus diikuti. Ketika saudara bekerja pun ada syarat dan ketentuan. Ketika saudara melakukan segala sesuatu di dunia ini, tentu ada syarat ketentuan. Ketika saudara ingin diberkati, ingin terima pertolongan, terima perlindungan, pemeliharaan Tuhan, juga ada syarat ketentuan. Coba kita baca lebih dulu sebelum masuk ke firman ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 kita baca. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Saudara, jadi yang
terima janji Tuhan, terima Mazmur 91 itu digenapi, adalah orang-orang yang suka duduk dalam lindungan Tuhan. Adalah orang-orang yang suka bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya, saudara-saudara, sudahkah Anda menjadikan Tuhan Allahmu, Tuhan yang maha tinggi, yang maha kuasa itu sebagai tempat perlindungan? Sudahkah Anda menganggap atau mengadakan satu iman kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan kita? Sudahkah Anda menjadikan Allah kita yang maha tinggi, yang maha kuasa itu kubu pertahanan kita? Ayo saudara, percayalah, benteng perlindungan dan pertahanan orang Kristen itu ketika kita hanya duduk di dalam hadirat Tuhan. Seperti pagi hari ini, tadi kita menyembah, kita masuk hadirat Tuhan, kita terima urapan Tuhan, kita terima kuasa Tuhan. Ayo umat Tuhan, The Chosen Community, mari kita bersikap cerdas di saat masa pandemi yang masih sangat sulit, yang belum bisa teratasi. Mari kita duduk diam di kaki Tuhan. Mari kita suka menghampiri hadirat Tuhan. Saudara-saudara, varian COVID-19 ini bisa saja bermutasi dengan macam-macam varian lagi. Setiap saat bisa berubah. Namun percayakah ketika Anda hidup atau duduk dalam hadirat Tuhan, maka di situ terletak perlindungan dan pertahanan kita. Yang percaya katakan amin. Sebab itu tema hari ini, supaya saudara punya akal yang cerdas, punya hikmat yang cerdas, adalah kendalilah perlindungan Tuhan. Mari kita mengenal perlindungan Tuhan. Ayo kita baca dulu di dalam Kejadian pasal 7 ayat 1. Ya, tema hari ini adalah mengenali perlindungan Tuhan. Terambil dalam Kejadian pasal 7 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar. Nuh dan keluarganya dilihat Tuhan itu benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Saudara sudah kasih Tuhan, kalau engkau ingin menikmati Mazmur 91, mari biar Tuhan berkata pada dirimu masing-masing dan diri saya, engkau aku lihat hidup benar. Saudara dikasih Tuhan, di bawah ini adalah kalau saudara lihat ukuran bahtera Nuh ya, saya akan bacakan. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 panjangnya ya, 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Ada Kejadian 6 ayat 15 sampai 16 ya, bla 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 bla. Itu kira-kira kalau dimeterkan saudara, panjang bahtera itu kira-kira 133 meter. Kemudian lebarnya itu 22 meter dan tingginya 13 meter, dan dibuat 3 tingkat. Saudara kasih Tuhan. Jadi kalau bisa kita simpulkan ya, luas dari bahtera itu, dari satu lantai itu, kira-kira 2.926 meter persegi atau sekitar 0,3 km persegi per lantai. Ya, mungkin di bawahnya itu, lantai pertama itu binatang-binatang melata, binatang-binatang liar, binatang-binatang darat. Lantai keduanya Nuh dan keluarganya, dan sebagian binatang mungkin. Lantai ketiganya itu burung-burung di udara, kira-kira seperti itu. Tapi kenapa saya mau menceritakan ini? Saudara, bahtera yang dialami atau dinaiki Nuh itu bukan bahtera yang luas, bahtera yang sempit. Seorang hamba Tuhan mengatakan baru-baru ini, dan saya juga tertarik dengan pernyataan, jadi lockdown pertama itu dialami oleh Nuh. Saudara, lockdown tapi masih bisa ke Bali, masih bisa ke Batu, masih bisa ke Jakarta. Nuh itu tidak bisa kemana-mana. Begitu keluar pintu dia kecebur gitu aja. Nuh hanya tinggal di ruangan seluas sekitar 0,3 kilometer. Sudah satu keadaan yang tragis. Dan 1 tahun lebih sekitar Nuh tinggal situ. Tetapi sudah kasih Tuhan, bahtera yang Tuhan perintahkan dibuat Nuh itu untuk melindungi Nuh dari air yang datang dari atas, dari air yang datang dari kiri kanan, muka belakang, dari air yang datang dari bawah. Bahtera Nuh telah melindungi Nuh dan keluarganya, bahkan hewan-hewan yang terpilih dari pengaruh air bah, dari pengaruh masalah. Bahtera itu seperti peti kayu, ya. Ada sedikit kata-kata dalam bahasanya, bahtera itu dipakai ARK. Di dalam tabut Allah yang Tuhan perintahkan kepada Musa yang dibuat oleh Bezalel, itu juga dipakai ark,
ya, tapi artinya tabut Allah. Itu semacam peti, saudara. Itu digunakan tuh apa? Di Batra Nuh. Meluputkan Nuh dari banjir besar atau meluputkan Nuh dari masalah besar. Batra kita di zaman ini adalah Tuhan kita Yesus. Batra saudara dan saya ketika kita duduk diam di kaki Yesus. Ketika kita merendahkan diri kata Yesus. Jadi saudara, mari kita masuk ke dalam batranya Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Supaya kita terlindung dari berbagai macam bahaya. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita masuk di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Ketika kita unity dengan Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan menyelamatkan kita dari masa-masa pandemi COVID-19 ini. Dan saya percaya, Mazmur 91 akan digenapi. Saudara saya akan hidup dalam perlindungan, dalam pemeliharaan, dalam pertolongan Tuhan. 1,5 tahun sudah lewat. Saudara saya lihat dilindungi, diberkati Tuhan. Saudara ada sebagainya saudara, saya ada sebagainya saya ada. Itu semua perlindungan Tuhan. Artinya janji Mazmur 91 sudah tergenapi. Saudara kasih Tuhan, mari kita akan pelajari atau mengenal firman Tuhan. Bagaimana umat Tuhan, the chosen community, menikmati perlindungan Tuhan. Yang satu ya, yang kita pelajari. Kejadian 6 ayat 13-14, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, bla 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 bla. Saudara baca sini di rumah ya. Memusnahkan mereka bersama-sama dan bumi. Perhatikan kata ini yang penting. Buatlah bagimu sebuah batra. Dari kayu. Gofir, bata itu harus kau buat berpetak-petak. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dalam. Saudara, yang pertama, yang kita harus miliki untuk mengenali perlindungan Tuhan. Untuk menikmati Mazmur 91. Diluputkan dari penyakit sampar. Hidup diberkati. Bahkan penyakit itu tidak sampai ke rumahmu. Termasuk COVID-19. Yaitu pertama, milikilah kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Nuh sangat peka mendengar suara Tuhan. Kalau Nuh tidak mengenal suara Tuhan, tidak akan dia mengerjakan batra di daratan. Ya diduga batra ini dibuat sekitar negara Irak. Bukankah negara Irak itu tengah-tengah benua, di tengah-tengah daratan? Harusnya batra itu dibuat di tepi pantai, kira-kira seperti itu. Sepertinya tidak masuk akal. Tetapi ketika Nuh mendengar dan peka dengan suara Tuhan untuk mengerjakan batra itu sekalipun tidak masuk akal, Nuh tetap melakukannya. Saudara dikasih Tuhan, orang kalau diberkati itu berkat yang berlimpah, kadang-kadang orang itu tidak lagi peka dengan suara Tuhan. Sebaliknya orang kalau terima masalah, pandemi COVID yang mungkin buat perusahaannya jatuh, ekonominya runtuh, tubuhnya mulai sakit, orang itu kadang-kadang juga kehilangan rasa bersyukur. Kehilangan kepekaan. Baik hidup berkati atau hidup susah, sama-sama punya potensi untuk mengabaikan suara Tuhan. Tetapi Nuh, di tengah-tengah zaman yang rusak, Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan, manusia itu menjalankan satu hidup yang rusak. Di tengah-tengah kehidupan rusak, Nuh tidak mau rusak. Nuh tetap dekat sama Tuhan. Apa alasannya, saudara? Ketika kita tahu bahwa Nuh itu punya kepekaan dengan suara Tuhan. Mungkin hari-hari saudara tidak lagi peka dengan suara Tuhan. Dan saudara ingin dikembalikan kepekaan itu. Mari kita seperti Nuh. Kejadian 6 ayat 9. Bagian B. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya seperti Nuh. Hidup bergaul dengan Allah. Maka ada kepekaan. Sebagai suami istri. Ya, ketika dekat pasangan ini hidup suami istri. Maka ketika suami atau pasangannya istrinya ingin menghendaki sesuatu permintaan. Kadang-kadang tidak perlu bersuara. Cukup dengan kepekaan. Oh suamiku pengen ini. Oh istriku pengen ini. Saya mencontohkan. Kalau saya di tengah malam tidur. Tiba-tiba saya gelegean, sakit gitu. Istri saya langsung respon. Oh ada yang sakit di punggungnya. Kira-kira seperti itu. Tidak perlu ngomong. Kenapa? Ada kepekaan. Tetapi berbeda kalau suami istri hubungannya tidak baik. Ngomong deket aja teriak-teriak. Ngomong deket aja marah-marah. Kenapa? Hatinya udah jauh. Saudara, ketika hati kita dekat dengan Tuhan, kita punya kepekaan dengar suara Tuhan, dan kita tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Nuh seperti itu, dia bergaul intim dengan Tuhan. Ada relasi, ada hubungan, sehingga Nuh punya kepekaan mendengar suara Tuhan, dan Nuh kepekaan untuk menangkap perintah Tuhan, yaitu membuat bahtera. Sekalipun Nuh orang yang pertama di dunia ini mengalami total lockdown,
Nuh sekitar setahun mengalami lockdown di tempat yang sempit. Nuh tetap bisa menangkap suara Tuhan. Kenapa? Karena ada hubungan yang intim. Ada relasi yang baik. Nuh tidak marah-marah, tidak uring-uringan. Nuh tidak menjadi putus asa. Saudara kasih Tuhan, demikian saudara, dalam hidup ini, jangan sekali-kali kita terburu-buru ambil keputusan tanpa bertanya Tuhan. Kita tidak punya kepekaan dengan suara Tuhan. Ada satu kesaksian saudara, saya punya family, istri saya, ya ada bekerja dalam satu pimpinan bank di Jawa Tengah. Tiba-tiba dia dimutasi ke tempat yang kecil. Dia tadinya marah dalam hatinya. Dia tadinya bingung, kenapa aku dimutasi ke tempat yang kecil? Apakah dia tidak berhasil? Itu kejadian lebih dari 1,5 tahun yang lalu. Saudara kasih Tuhan, ketika kami ketemu dia di Jakarta, baru-baru ini kita telepon-teleponan, Jakarta itu besar, dan dia berkata, waduh Tuhan itu luar biasa ya, Tuhan itu baik. Kenapa? Aku dimutasi di tempat yang kecil. Kenapa? Itu tujuan Tuhan menyelamatkan aku. Kenapa? Di daerah kecil, di kota kecil itu tidak terjadi lockdown, tidak terjadi pandemi COVID di waktu zaman itu. Di daerahnya ekonominya berjalan dengan baik karena kebanyakan adalah para petani. Ya, ekonominya subur sehingga akhirnya bank yang dia pimpinnya bertumbuh subur. Bahkan dia ditahbiskan menjadi pimpinan nomor 1 di Indonesia karena prestasinya. Saudara kasih Tuhan, kadang-kadang Tuhan membuat kita sepertinya dijauhkan, terpencil, mengalami penderitaan. Tapi di balik itu Tuhan punya rancangan yang baik. Ada lagu, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Seringkali kita merasa telat, Tuhan telat. Tapi kalau Tuhan bilang belum telat, ya belum telat. Karena Tuhan tahu masa depanmu, Tuhan tahu rencana ke depan, Tuhan tahu kehidupanmu. Saya ingin saudara mengerti, perlindungan Tuhan itu pasti ya dan amin. Bagi orang-orang yang mendengar-dengaran akan firman Tuhan. Bagi orang yang punya relasi, bagi orang yang punya kepekaan dengan Tuhan. Perlindungan Tuhan itu ya dan amin. Yang pertama. Yang kedua, The Chosen Community. Kalau engkau mau terima perlindungan Tuhan. Yang kedua, miliki penundukan diri. Milikilah ketaatan atas setiap firman Tuhan. Kejadian 7 ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Perhatikan, Nuh melakukan segala. Bukan sebagian. Ikut Tuhan itu jangan sebagian, tapi totalitas. Mengikut Yesus itu jangan setengah hati, tetapi sepenuh hati. Nuh menuruti Tuhan, meskipun yang disuruh itu buat bahtera di daratan yang nggak masuk akal. Sepertinya tidak berlogika. Tetapi saya percaya saudara, saya sering bicara sama istri saya, dan istri bicara sama saya. Frans, yang tidak mungkin itu bagian Tuhan. Serah nama Tuhan. Ya mungkin ya kamu kerjain. Saya percaya saudara dikasih Tuhan. Ketika Nuh totalitas ikut Tuhan, saya percaya dia dapat perlindungan. Dia dapat pertolongan. Dia dapat pemeliharaan. Ayo saudara, jangan sepelekan setiap firman Tuhan. Jangan sepelekan, anggap remeh setiap firman yang ada. Yang saudara baca, yang saudara dengar oleh khotbah-khotbah. Saudara kasih Tuhan, setiap firman itu ya dan amin. Bahkan firman Tuhan bilang, setiap titik pun, setiap nokta pun tidak akan sia-sia. Saudara kasih Tuhan, mari contohnya ya, mari kita pelajari. Firman Tuhan bilang, ampuni orang itu. Atau beri, berkati orang itu. Kalau kita punya kepekaan dan kita punya pendudukan diri, maka kita langsung beri. Kita langsung mengampuni. Karena waktu engkau memberi, waktu engkau mengampuni, di situ Tuhan akan memberkati engkau. Saya punya pengalaman beberapa, 1 minggu yang lalu, 10 hari, saya mau pergi ke Blitar melihat satu gereja yang membutuhkan air. Dan di perjalanan saya ingin berhenti di ATM. Tapi saya itu salah lewati aja. Terus saya bilang sama adik saya, aku kepingin ke ATM. Tidak tahu kenapa. Ya sudah, akhirnya diputar lagi, ya bahkan makan waktu, ambil di ATM. Ternyata apa saudara? Pendeta di mana saya kunjungan itu, dia sedang membangun rumah ibadahnya dan berhenti. Kenapa? Karena nggak ada uang, nggak ada dana. Dan waktu itu saya pegang dana, saya berikan semua. Dan dia kirim fotonya, ini Pak, saya belikan batu pondasi, saya belikan pasir, sehingga bangunan boleh berjalan. Sudah dikasih Tuhan, ketika kita punya kepekaan dan kita mau menurut suara Tuhan yang tahu di hati kita, maka orang lain diberkati. Maka
ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dua hal kita sudah periksa. Kalau kamu dilindungi, diberkati Tuhan, mari kita punya kepekaan, artinya kita punya relasi, punya hubungan bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, kita tunduk atas setiap perkataan Tuhan. Yang terakhir, kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara, hiduplah dengan kebenaran Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri. Bahkan juga jangan merasa diri paling benar. Hanya kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara, tidak sedikit para pemimpin, tokoh-tokoh agama, orang-orang penting, maupun pendeta, gembala, menggunakan fasilitas media sosial atau mimbarnya ini untuk mencari pembenaran diri sendiri. Dan itu tidak benar, saudara. Mari, pemimpin-pemimpin seperti ini yang ingin membenarkan diri, itu udah mengingkari kebenaran firman Tuhan. Bandingkan dengan Yesus. Yesus hidup betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Dia hidup di tengah-tengah orang tidak benar. Dia hidup benar di tengah-tengah orang yang tidak membelanya dia. Dan ini juga dialami oleh Nuh, saudara. Yesus berbuat baik. Dia menolong orang banyak, menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, memberkati orang banyak dengan segala bagian. Tetapi dia dibenci, dimusuhi oleh ahli Taurat, imam kepala. Difitnah, ditangkap, disiksa dan disalibkan. Dan dia tidak cari pembelaan. Saudara, Yesus adalah orang benar. Yesus itu jalan benar. Dia berkata yang Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau enggak melalui aku. Itulah Injil kebenaran. Kalau saudaramu akoloteo, hidup seperti Tuhan, saya percaya perjalanan akan benar sampai kepada tujuan yang benar. Dan aku akan dapat perlindungan dan akan berkat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar merendahkan diri, hidup benar seperti Kristus, seperti Nuh, rela dicemooh, rela berkorban, rela menderita. Orang-orang benar itu akan mempercayakan seluruh hidupnya pada kuasa Tuhan. Alkitab mencatat, Nuh dan semua keluarganya, dia dapat perlindungan Tuhan. Seluruh dunia, semua manusia mati, tenggelam dalam air bah. Tapi Nuh dan istri dan anak mantunya diselamatkan. Bukannya diselamatkan, dipelihara di dalam masa-masa lockdown. Bapak Ibu juga akan dipelihara di dalam masa-masa pandemi COVID. Mau PSBB, mau PPKM, mau lockdown, Tuhan pasti akan lindungi, pelihara engkau. Bahkan Tuhan akan selamatkan engkau. Mazmur 91 akan terjadi. Ya, dan akhirnya saudara ditutup dengan Kejadian 8, 15, 16. Ya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari Batra. Artinya lu keluar dari Batra itu. Nuh sabar menunggu waktu Tuhan. Sampai Tuhan betul-betul mengesatkan atau menghabiskan semua air di bumi. Dan lu keluar. Keluar dapat apa? Sekali lagi dapat perlindungan, dapat pemeliharaan, dapat keselamatan dan berkat Tuhan. Perhatikan, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Kalau saudara hidup benar, saudara punya kepekaan, saudara punya pendudukan diri, saudara hidup benar, maka di tengah-tengah pandemi ini ada perlindungan dan perlindungan Tuhan. Sekali lagi, Mazmur 91 ya dan amin. Mari Bapak Ibu, jemaat The Chosen Community, setialah membaca firman Tuhan. Pekalah menangkap suara Tuhan. Taat dan setia melakukan perintahnya. Dan hiduplah sesuai dengan firman-Nya. Maka semua engkau akan diberkati. Dan semua janji firman Tuhan, khususnya Mazmur 91, di tengah pandemi ini akan digemenapi. Engkau, saudara, seisi rumahmu, bahkan seluruh keluarga besarmu, Tuhan akan memberkati, menyelamatkan, melindungi, dan memelihara engkau. Yang percaya sama saya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Bapa di sorga, hamba bersyukur Tuhan, buat kami sudah mendengar firman-Mu, untuk terima perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Untuk kami belajar cerdas, menangkap perlindungan dari Tuhan, yaitu ketika kami punya kepekaan. Artinya kami bergaul selalu dengan Tuhan, punya keintiman berrelasi dengan Tuhan. Berkati kami juga Tuhan dengan ketaatan dan pendudukan diri. Dan yang ketika kami hidup benar, maka kami akan menjadi orang-orang atau The Chosen Community yang dilindungi, dipelihara, dijaga, dan diselamatkan dan diberkati di tengah-tengah keadaan yang susah ini. Biar firman itu tertanam dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami siapkan hati kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus Tuhan. Mari Tuhan, biar tiap cawan yang disediakan di rumah The Chosen Community masing-masing, bahkan roti atau hostia yang siapkan mereka,
Tuhan suci kuduskan. Hamba berdoa setiap hosti, setiap roti yang akan menggambarkan tubuh Kristus. Setiap air apapun dan anggur ini menggambarkan darah Kristus. Aku berdoa kudus sucikan dalam nama Yesus. Biar kami diberkati dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua yang diberkati mulai pujian dan penyembahan dan melalui uraian firman ini kami akan diperlengkapi kembali dengan berkat perjamuan kudus. Yang percaya sama saya akan diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama. Amin. Bapak Ibu, siapkan masing-masing ya hosti atau roti ya di tempat saudara berada. Haleluya. Terus angkat hati saudara, angkat hatimu ya, bersekutu dengan tubuh dan darah, bukan dengan sembarangan. Kalau ada dosa, ada salah, Tuhan minta ampun pada Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, supaya perjamuan kudus betul unity dengan Tuhan. Dan engkau terima pemeliharaan, engkau terima pertolongan, Tuhan jadi benteng kehidupanmu. Saya ingin setiap saudara tidak sembarangan perjamuan kudus, tapi betul-betul sikap hati yang kudus. Haleluya, haleluya. Saudara yang sudah menemukannya, hosti ya, dan cawan anggur, saudara siapkan ya dalam nama Yesus. Mari saya akan pandu kita untuk memasuki dalam perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya. Mari kita akan baca kebenaran firman Tuhan dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, Yesus mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya, dan Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu The Chosen Community dimanapun kau berada, angkat roti atau hosti di tangan kanan, lebih tinggi dari kepalamu, dan mari kita berdoa. Oh haleluya, saudara yang bisa pasaro, saudara pasaro lawara lama tasando, kira lawara lama taseng, kira lawara tasando, kira lawara was, yes kila walawas. Hamba bersyukur Tuhan buat korban Kristus di atas kayu salib, buat penebusanmu. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh mengingati kembali, memperingati korban Kristus, mengingat lagi korbanmu yang luar biasa. Karena anugerah Tuhan bagi setiap kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Mari Tuhan sucikan kami, layakkan kami untuk terima bersekutu unity dengan tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Saudara dengar akan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita yang percaya katakan amin. Makan, percayalah di dalam nama Yesus, unity dengan Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur saudara. Mengucap syukur buat tubuh Kristus yang sudah menyatu di dalam tubuh saudara. Menyatu dalam penderitaan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat penderitaan yang luar biasa untuk kami. Siapakah kami yang begitu mengasihi kami? Mari saudara kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan belakangan kita lebih tinggi di atas kepala kita. Kita mau bersyukur darahnya dicurahkan untuk saudara dan saya. Darahnya ditumpahkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Darahnya ditumpahkan untuk menyembuhkan saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Mari dengarkan firman Tuhan ya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah jemaat The Chosen Community, setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa saudara. Sekali lagi berdoa dengan bahasa roh, berdoa juga dengan bahasa akal budi. Berdoalah bersyukur pada Tuhan. Oh haleluya, haleluya.
Terpujilah namamu Yesus Masya. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sikirala warala mata sikirana mata sandu. Ilama kaparala mata sande. Terpuji-pujilah engkau selama-lamanya. Allah yang hidup, Allah yang kekal. Lawalawas, lawat kami, lawalawas, sikalawalawas, lawat kilawalawas, kilawalawas. Penuhi dengan rohmu, penuhi Tuhan dengan pembaruan akal budi, penuhi dengan pembaruan budi kami, lawalawas, sikalawalawas. Terpujilah balawas, sikalawalawas. Biar Tuhan tubuh dan darahmu yang telah menyatu dengan kami umatmu The Chosen Community boleh mengubahkan keadaan kami. Boleh membuat kami Tuhan terus Tuhan mulai kepekaan Tuhan untuk punya relasi dengan Engkau. Tubuh dan darahmu mendorong kami Tuhan untuk boleh tunduk taat pada setiap janji firman, perintah firman-Mu. Dan darah dan tubuhmu membuat kami Tuhan mampu untuk hidup benar di tengah-tengah keadaan yang tidak benar. Dan kami akan terima janji firman Tuhan, yaitu pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat tubuh dan darah ini. Kami Tuhan akan minum Tuhan cawan ini Tuhan dengan pengucapan syukur. Dengan akan firman Tuhan saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita yang percaya katakan amin dan minum dengan iman dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau mengasihi The Chosen Community. Engkau mengasihi pelayan-pelayan di sini. Engkau mengasihi pengurus The Chosen ini. Terima kasih lawalawata sangkara lamata sando. Engkau luar biasa Tuhan. Memelihara hidup kami 1,5 tahun Tuhan. Bahkan lebih Tuhan. Dipelihara, dijaga, dilindungi. Bahkan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar persatuan tubuh darah, persatuan dengan tubuh dan darah ini yang indah yang kami nikmati pagi hari ini, minggu pertama bulan Juli ini, boleh Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Berkati pengurus pengelola The Chosen, berkati donatur-donatur The Chosen Community, berkati semua jemaat The Chosen, berkati pelayan-pelayan Tuhan. Biar setiap kami Tuhan diberkati dengan segala berkat yang terindah, berkat yang terbesar, berkat yang surga punya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami akan jadi pelaku firman, punya kepekaan sekali lagi, punya hubungan dengan Tuhan, punya relasi yang baik, sehingga kami punya pendudukan diri pada firman, dan pendudukan diri menghasilkan kami hidup dalam kebenaran, dan otomatis kami dipelihara, dijaga, dilindungi, ditolong melewati segala masalah ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita yang diberkati, yang percaya bahwa Tuhan sudah hadir dalam ibadah sepanjang hari ini, pagi ini Tuhan, kami yang percaya diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur di minggu yang pertama ini kita telah bersama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus. Dan kita juga bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Kita angkat tangan kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Segala puji,
segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan, amin, hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Yes. Kami sangat bersyukur Tuhan hamba-hamba-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan jemaat The Chosen Community. Kalau kami sudah diberi kesempatan memuji menyembah di hari Minggu, di awal bulan Juli ini. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sudah dipandu dalam pujian penyembahan yang boleh menyenangkan hati-Mu. Roh kami boleh beria-ria dalam Engkau Tuhan, menikmati pujian dan penyembahan. Dan kami boleh diberkati dengan firman Tuhan, bahkan berkat perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat seperlengkapan berkat yang kami terima di awal bulan Juli ini Bapa. Berkati hamba-Mu Dave dan tim pemuji, hamba-Mu Jason dan tim pemusik. Berkati rumah tangga keluarga, kesehatan mereka, pelayanan mereka Tuhan. Berkati hamba mendukung dalam multimedia, Bapak Theophilus, hamba-Mu Yakob Tuhan. Penuhi dengan kemuliaan-Mu, penuhi dengan hikmat dan otoritas-Mu dalam nama Yesus. Karena ibadah ini ada karena mereka dan karena kuasa-Mu yang bekerja. Berkati seluruh pengurus The Chosen Community. Biarlah Tuhan, kami Tuhan jemaat The Chosen Community Tuhan, boleh Tuhan terlibat Tuhan di dalam membangun iman anak-anak Tuhan di negeri ini, khususnya di Surabaya. Berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden Tuhan Joko Widodo, di dalam segala kebijakannya, supaya ada kesesuaian kesepahaman dari pusat sampai di daerah, sampai dengan penguasa daerah yang terkecil. Ada kesesuaian dalam menjalankan kebijakan, terutama dalam masalah vaksinasi, dalam Tuhan menangani COVID-19 ini. Ada Tuhan disiplin baru Tuhan dari rakyat Indonesia Tuhan. Tuhan kami berkati juga Tuhan Bapak Wali Kota kami Eri Cahyadi. Ya Tuhan, berikan kekuatan, hikmat, akal budi, pertolongan khusus Tuhan, sehingga Surabaya Tuhan boleh kembali bangkit kembali, rakyatnya boleh disiplin kembali Tuhan, sehingga COVID penyebarannya boleh diatasi Tuhan. Dan toko-toko usaha-usaha, gereja-gereja, sekolah-sekolah, aktivitas kami boleh kembali Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami memberkati bangsa dan negara ini, kami berkati kota ini, dan kami mohon berkat-Mu Tuhan juga untuk The Chosen Community. Biarlah kami boleh diberkati dan menjadi berkat, dan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini. Kita angkat kedua tangan kita.
Kiranya Allah Tuhan kita yang Maha Besar melindungi dan memberkati engkau dimanapun kau berada. Dalam kondisi situasi apapun, Tuhan Allah akan menolong kau. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Yang ada beban berat Tuhan angkat Tuhan beban berat. Masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah ekonomi, Tuhan buka pintu-pintu baru dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami, The Chosen Community Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat. Untuk keluarga kami, untuk The Chosen Community, bahkan untuk kota kami dan untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan buat semua berkat yang kami terima. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa kita. Berkat penghiburan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus. Berkat cinta, kasih, karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang menyertai Bapak Ibu mulai malam ini, mulai hari ini maksud saya, sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus, engkau diberkati Tuhan yang percaya katakan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Happy Sunday, God bless you all. Haleluya, haleluya. Yesuslah sumber kekuatan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Berada di kiriku, relasa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah.